pandangan gereja Katolik tentang bayi tabung? Yes or no? Kita awalnya dulu nih ya. No. Big no. Big no. Oke. Selesai. Ya. Anjuran apostolik ya Familiaris Consortio bisa nanti dibaca nomor 14 ya. Yeah. Itu hafal terus kita suruh ulang nggak bisa. Kita suruh ulang nggak bisa. Biasanya gue pelan-pelan mencoba mencerna nomor 14 apa lagi? jadi laki-laki tulen itu penting itu. Iya. Jadi gitu Cin nggak bisa. Ember. Kepancing lagi. Ya. Jadi gini. Pada episode kali ini mau ngajakin semua penonton Rumah Noni untuk nyanyi bareng-bareng. Lagu ini ya. Kok gue kebayangnya film hitam putih. Film hitam putih. Kayak Sound of Music. Koboy-koboyan. Cowboy. Di kebun anggur. Yo Gitu kan. Udah gitu ceweknya tuh baju zaman dulu Yang dengan rumbai-rumbai. rumbai. Ya, tangannya rumbai-rumbai. Bajunya kalau tangannya aneh. Iya bajunya bagian tangan. Coba yang tangan rumbai no. Baby octopus dong, ya kan? Ya, kita nyanyi lagi yang satu ini. Oke, buat kalian ikut nyanyi ya. When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what they say to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Que sera, sera. What will be, will be. What will be, will be. Que sera, sera. Howdy. Everyone. Aku suka lagu ini. Lagunya ini kalau di banyak sih yang nyanyiin ya, banyak yang versinya, cuman kalau yang Tapi Metallica nggak bawain lagu ini. Mbak, coba kalau Metallica gimana? Siapa tahu ya. Siapa doain aja. Metallica bawain lagu Que Sera Sera. Kalau Metallica bawain lagu Roma Irama udah pernah. Itu editan AI yang keren. Lagu ini Que Sera Sera ternyata punya makna adalah what will be will be. Iya, yang whatever terjadi will be. Yang terjadilah. Betul. Berarti artinya itu bisa wujud berserah, wujud pasrah dan putus asa. Nah, tapi hari ini kita bersama Pastor Postinus. Kalau udah ada Pastor Postinus. Yes. Siap-siap. Sekarang bukan bisik. Bukan misi. Bukan misi. Tapi tetap kalau Pastor Postinus kita bicara aturan. Kalau aturan itu is aturan ya. Ajaran. Ya, lebih netral ya. Ya oke, ajaran. Konotasinya lebih baik ya daripada aturan ya. Tapi dalam gereja Katolik ada abu-abu nggak sih atau hitam putih nih kalau kita ngomongin ajaran? Ya sebenarnya dalam gereja Katolik kan selalu ada sisi yuridis yang jelas dan tegas, tetapi ada sisi humanis. Pastoral yang lebih humanis melihat konteks umat. Jadi jangan sampai kita menerapkan ajaran gereja atau aturan gereja hanya tekstual, tapi tidak kontekstual kan? Oke. Ya. Pendekatan kita bisa sangat kontekstual. Iya. Itu kan? Pendekatannya itu ya. Walaupun nanti ya kita
berusaha supaya mereka memahami ajaran Ya. itu. Pelan-pelan masuknya, Ya. nggak pakai kekerasan, tidak pakai Ya, paksa-paksaan, tidak, itu tidak. tapi tetap kita harus informasikan bahwa yang memang yang betul itu seperti Ya, apa. ya. Dan kalau memang masalah terjadi di lapangannya, mungkin kita bisa pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan. Ya. Oke, dan kita mau disclaimer dulu. Nah, Episode ini ini wajib disclaimer. Episode hari ini akan mengandung Bawang. mengundang banyak komen pro kontra, Bahkan caci maki. caci maki, tapi Tidak kok, umat kita baik-baik. yang umat mah baik-baik. Bukan umat mah yang Iya, kita khawatirkan. Itu kalau teman-teman kita baik-baik Baik-baik, ya. yang bukan umat kan bisa lihat juga nih. Betul. Tapi sekali lagi kita disclaimer. Pertama, ini adalah ajaran gereja Katolik yang Ya. akan kita sampaikan. Ya. Ya. Kemudian terlepas dari adanya asumsi, Ya. kita bicara di atas asumsi ada aturan gereja dulu, Ya. ada Betul. kitab suci, ada Betul. aturan gereja. Ya. Asumsi silakan, tapi yang ngobrol cuma kita bertiga mati. Bertiga. Di komen aja. Tapi yang pastinya disclaimer kedua adalah Ya. please jangan dipotong bagian-bagian Ya. sensitifnya. Ya. No. Hari ini kita Ngeri mau ini. yes. Karena ini sebenarnya ada yang umat yang meminta juga. Ya. Sebenarnya kita pernah ngobrol tipis-tipis di Oh, beberapa episode waktu itu, Ya, 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 sempat benar. ngebahas dikit-dikit. Ya, benar. Tapi hari ini kita mau lebih tajam bicara soal bayi tabung. Yeay. Dah, aku dah. Bayinya ditabung ya? Yang 3 Bayinya kilo, yang ditabung. hijau. Nah, Pak. Oke. Kalau yang hijau buat masyarakat tidak mampu. Betul. Kalau ada masyarakat mampu punya itu harus dipertanyakan katanya. Not. Betul. Oke, kita bicara soal bayi tabung, Pastor. Sebisa mungkin kita pengen ngobrolnya santai saja. Santai, benar. Please, santai ya. Santai saja karena Pelan-pelan. ini kita harus membuka mata dulu. Ya. Pastor, dari sekian juta umat Katolik di seluruh dunia, yakin nggak Miliar malah. miliar, Iya, sorry, 1,2 miliar. miliar ya. Mm-mm. Menurut Pastor sendiri, apakah semua tahu bahwa Mm. aturan dasar umat Katolik tidak diperkenankan bayi tabung? Menurut Pastor Saya rasa ada banyak yang sampai sekarang belum tahu. belum tahu ya. Belum Oke. tahu, ya. Lalu juga tentu saja ada juga yang berusaha tahu, Mhm. tetapi barangkali ada yang tidak sesuai dengan harapan mereka, Dan, gitu ya, atau dari kepentingan dari mereka. kepentingan mereka. Mm-mm. Nah, ini yang saya lihat. Oke. Karena kan saya pernah buat di kanal YouTube saya sendiri. Itu komentarnya itu aneh-aneh dan menurut saya dalam tanda kutip mengerikan juga. Sabar ya Pastor. Saya sudah sabar itu ya. Sudah sabar. Saya kadang-kadang saya senyum-senyum aja. Waduh, Yeah. ini ya perlu juga dibantu itu ya. Tapi Oke. ya kita tidak menyerang balik ya. Yes. Biasanya karena cara kita untuk menyampaikan ya memang dibutuhkan kesabaran ya. Iya betul. Dan kurang tepat kalau arguing di kolom komen. Itu Ya. tuh melelahkan. Melelahkan, Betul. Dan kita berasumsi tentang intonasi segala Ya. macam. Mending Ya. diskusi seperti inilah yang Ya, bisa itu. menjadi penengah. Karena memang banyak sekali di luar sana juga yang saya temuin ya gitu Pastor, karena memang di luar sana banyak teman-teman saya pun juga yang akhirnya memilih untuk jalan ini karena memang tidak atau belum dikaruniai keturunan setelah sekian lama menikah. Sedangkan kita juga ngerti sih Son gitu bahwa Ya. kadang tuntutan dari keluarga juga Iya, agak tajam nih gitu Ini ya. tuh bisa bersinggungan dengan adat Ah. suku bangsa tertentu Iya. yang menuntut adanya keturunan. Keturunan itu. Suku bangsa tertentu juga. Iya, itu kalau ngomongin berat suku bangsa tertentu yang menuntut. Iya. Tapi kadang ya Keluarga. celotehan tetangga Iya. Ya. belum isi deh. Belum ya. Wah, gimana Belum tokernya nih? habis. Iya, belum celotehan teman-teman. Oke. Atau bisaun saya tahu macam Iya, itu. iya. Ya kan Mungkin ada. terdengar seperti gurauan, Betul. tapi Ya. kita nggak tahu isi hati sebenarnya Ini pasangan. dia, ini Nah, dia. tapi sekali lagi kita balik lagi nih, kita akan coba lihat dari berbagai angle nih, Ya. Pastor. Ya. Mau itu dari pasangan, tapi yang utama ini aturan gereja. Ya. Mau hitam atau putih nih ya, jelas secara jelas. Pandangan gereja Katolik tentang bayi tabung, yes or no. Kita awalnya dulu nih ya. No. Big no. Big no. Oke. Selesai. Ya. Jangan potong, masih panjang. Aturan dasarnya adalah tidak Tidak. diperbolehkan. Mau alasan utamanya boleh Betul. dipaparkan nih dikit-dikit nih. Nah, saya rasa begini ya. Hmm. Mungkin yang dipahami oleh gereja dulu ya. Iya. Apa sih yang disebut dengan bayi tabung itu? Mhm. Ini dulu ya. Oke. Tentu saja nanti ada banyak jenis-jenisnya, tapi ini dulu yang kita harus kita lihat supaya nanti alasannya mengapa gereja akhirnya menolak. Oke. Itu ya. Mhm. Yang pertama dulu minimal ada 2 cara untuk bayi tabung itu. Mhm. Itu. Satu Ini teknis nih ya, Ya, kita ngomongin ini yang- medisnya ya, kayak ya. gini ternyata. nanti kalau dibaca apa yang saya jelaskan itu bisa dibaca ada dokumen gerejanya. Oke. Itu luar biasa ya. Mhm. Namanya donum vitae.
ya dikeluarkan 1987. Oke. Itu dari Tata Suci Vatikan. Wow. Dan yang terlibat adalah dokter dan ahli-ahli medis. Itu tidak sembarangan. Tentu saja ya para uskup juga. Oke. Lalu yang menarik begini, ada 2 ya minimal. Satu ya disebut dengan IVF, IVF. VF. Ya. IVF. in vitro Aha. fertilization. Oke. In Jadi vitro. pembuahan di dalam tabung. Vitro itu kan tabung. Tabung. Dan IT, embryo transfer. Setelah Oh. jadi embrio maka ditransfer. Oke. Dua hal Jadi ini ya. ya 2 hal ini. Jadi kalau Hmm. kita lihat berarti sel sperma, sel telur diambil, Oke. ya dikeluarkan berarti kan? Oke. Berarti bukan dari persenggama yang utuh kan Yang gitu betul. ya. Oke. Lalu dibuahkan di tabung. Hmm. Iya kan? Nah, ini tabung nih. Ya tabung ini itu tabung. nih. Ya berarti ini di luar rahim kan? Yes. Lalu nanti setelah dilihat oleh dokter, oh ini sudah terbuahi jadi embrio, Oke. gitu ya, zigot, lalu Zigot, embrio, baru fetus kan, udah jadi manusia itu kan, Oke. kalau pertemuan itu, Hah. baru dicek mana yang sehat, Oh. mana yang Karena mungkin bukan hanya satu Bukan hanya yang satu, dibuah itu bisa ya. ribuan malah ya. Oke. Nah, lalu diambil ya beberapa itu ditransfer ke dalam rahim, itu kan? Oke, ini ngomong Ya, teknisnya ini ya. Oke. teknis. Tadi itu sungguh-sungguh di luar itu ya. Itu berarti proses yang pertama. Oke. Proses yang kedua yang namanya ensiminasi. Ensiminasi itu bisa jadi adalah hanya sperma laki-laki yang dikeluarkan. Oke. Oke ya. Oke. Baru nanti sperma itu dilihat, oh ini sehat, lalu nanti dengan dalam penguasaan dokter, lalu dimasukkan dalam genitalia perempuan. Yang Istri. bukan pasangannya. Ini yang Iya, mana? pasangan. Bisa pasangan, Oh, bisa pasangan. tapi bisa juga bukan kan. Oh, oke. Itu. Oke. Maka itu tadi kenapa ditolak, karena tadi kemungkinan itu tadi itu. Maka kalau kita melihat dari paparan sederhana ini, maka alasan gereja sangat fundamental. Yang pertama, bayi tabung ditolak karena satu, pasti itu terpisah dari senggama atau persetubuhan yang utuh, yang alami, yang natural. Oke. Itu kan? Dalam proses pembuahan itu satu dulu. Lalu yang kedua, terbuka dong pada kemungkinan tindakan abortif. Iya kan? Iya, iya. Karena tadi kan apa? Jadi dilihat Ada beberapa. embrio itu ada yang tidak sehat. Kalau tidak sehat itu dikemanain? Tebang. Ada yang dihancurkan, Iya, ya, iya. dibuang, atau disimpan di freezer atau di tempat itu ya, Iya. untuk nanti dipakai entah kemudian hari. hari Cadangan tuh. di cadangan, entah nanti dibuahin lagi, atau juga bisa untuk penelitian. Oh. Jadi embrio itu dianggap sebagai materi atau barang saja, kan begitu? Padahal itu adalah Manusia makhluk hidup. hidup. Makhluk hidup. Ya itu. Itu yang berapa? Udah kedua ya. Udah kedua. Yang ketiga, kadang-kadang dalam proses mengambil sperma laki-laki itu bisa dilakukan dengan masturbasi. Oke. Ya kan? Iya. Kita ulang-ulang di sini beberapa Iya. kali ya. Jelas sekali dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2352 bahwa masturbasi itu bertentangan dengan moralitas Kristiani, moralitas Katolik. Itu ya. Jadi itu apa namanya itu? Itu alasan yang ketiga. Lalu alasan yang keempat ini yang mungkin belum diketahui oleh umat kita. Terbuka dong pada poligami. Potensi ke poligami. Mengapa? Kalau misalnya suami dan istri, lalu sudah diperiksa oleh dokter, oh rupanya misalnya suami tidak mungkin punya sperma yang bisa melahirkan anak, itu kan? Maka gimana dong? Kumaha ya bahasa Sunda. Berarti diambil donor sperma, dari sperma dari pendonor. Dari siapapun. Dari siapapun, gitu kan? Laki-laki lain nih. Sudah poligami nih kan? Nah, yang lebih parah lagi begini gitu ya. Kalau seandainya perempuan tidak mungkin rahimnya itu bisa membesarkan embrio dalam kandungannya itu ya, maka apa yang terjadi? Bisa dipinjam rahim orang lain kan? Perempuan lain, ya kan? Ini yang disebut di dalam dokumen yang baru itu ya, Dignitas Infinita, Surrogate Motherhood, atau ibu pengganti atau ibu surogasi ya. Nah itu dimungkinkan begitu kan? Nah ini yang dilihat oleh gereja. Umat kita mungkin belum sampai ke sana. Oke. Kan ada yang mengatakan, tapi kan Romo sekarang dalam teknik alat-alat sekarang yang canggih, sangat dimungkinkan tidak bisa tidak melakukan aborsi. Oke, ada. Atau juga tidak melakukan masturbasi. Ada. Tapi kan tetap senggama tidak utuh, tidak sempurna.
karena pasti ada coitus interruptus. Iya kan? Diputus. Oh. Diputus. Jadi ketika mau senggama, lalu ya diputus, dikeluarkan. Iya kan? Oke, Iya karena kan? tidak mungkin jatuh ke alam. gitu Ya, ya, Hmm. kalau ke dalam ya tidak jadi. Ini kan jelas sekali dalam kitab suci kan ada. Jadi bukan ada dalam hukum gereja, tetapi ada dalam kitab suci. Misalnya ya, saya sudah pernah sebut di sini. Nanti bisa dibaca berkaitan dengan kisah Onan dan Tamar itu ya, dalam Kejadian bab 38. Ketika Onan itu bersetubuh, lalu dia tidak mau punya anak. Dia keluarkan air maninya di luar. Ini namanya coitus interruptus. Sama tadi kan dengan itu tadi. Ya kan dalam proses bayi tabung itu. Dikeluarkan walaupun nanti bersetubuh suami dan istri itu, tapi kan dikeluarkan. Iya kan? Supaya dibawakan di luar. Di luar. Jadi itu alasan gereja itu sangat fundamental. Itu. Oke, ini Cukup berat. fundamental. Tapi kita coba pelan-pelan nih Mo ya. Kalau begitu, semua orang akan mencoba mencari bukan pembenaran tapi alasan kenapa akhirnya melakukannya. Mo, kita bicara dari psikologis manusianya dulu Mo. Mungkin gak sih akan ada yang berpikir, oh Tuhan gak adil dong kalau gitu. Kenapa saya diciptakan tidak punya kemampuan? Saya dan pasangan saya. Kenapa yang lain bisa, kami tidak? Kenapa kami tidak dipilih untuk bisa mempunyai anak secara natural? Lalu Kita bicaranya akhirnya ujung-ujungnya bisa menyalahkan Tuhan, tapi di satu sisi saat ditawarkan solusi, solusinya nggak boleh karena aturan gereja gitu Mo. Kita jadi bisa membentuk mental yang antipati terhadap Tuhan itu sendiri nggak sih Mo? Kenapa kami tidak dipercaya yang pasangan lain dipercaya? Bisa mungkin gitu nggak sih Mo? Kan begini ya, ada beberapa alasan yang bisa, bukan alasan ya, tapi ada landasan yang sangat kuat yang bisa menjadi permenungan kita. Satu, dalam kitab suci dan juga sekaligus dalam ajaran resmi gereja selalu mengatakan bahwa anak itu bukan hak, ya kan? Tapi anugerah. Itu. Maka tadi judul dokumen itu Donum Vitae. Donum itu anugerah, Vitae itu kehidupan. Jadi anugerah kehidupan. Jadi anak itu adalah anugerah dari Allah. Itu ya. Jadi bukan hak. Kalau hak berarti memang orang tua pasangan suami istri menuntut hak saya perjuangkan. Saya akan melakukan. Mau demo keberatuan. Di depan gedung sate bakar ban. Ketua. Itu ya. Ini hak saya itu ya. Itu. Jadi apa namanya itu dia tuntut. Nah, itu ini menarik. Ini anugerah ini. Anugerah. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua yang menjadi bahan permenungan adalah kan dalam kitab suci juga dikatakan bahwa kepada masing-masing orang itu diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Barangkali dalam pandangan kita sebagai manusia dengan tidak mungkin punya anak itu sebagai kelemahan. Ini pandangan manusia kita kan? Iya, betul. Tapi bisa jadi dari pandangan Allah itu justru karunia yang istimewa. Ya kan? Bayangkan misalnya kalau ada yang dilahirkan di dunia ini itu ya tidak lengkap misalnya bagian tubuhnya. Tidak lengkap. Bagi kita sebagai manusia mengatakan ini adalah ketidakberuntungan, kekurangan. Tapi bagi Allah ini bisa jadi keistimewaan. Ya, jadi memang cara berpikir kita itu harus bisa dalam cara berpikir Allah. Kan begitu. Sulit proses sulit. ya. Maka misalnya ya kalau tidak memiliki anak, gereja mengatakan begitu, maka ini adalah karunia istimewa dan kesempatan untuk melayani lebih, ya mengangkat anak. Coba bayangkan Mas Sony dan Nodia, bagaimana orang tua misalnya mengangkat anak yang bukan anaknya, mendidik mereka yang bukan anaknya, bukan dari daging, dari darah dagingnya itu ya, lalu mendidik mereka dengan penuh cinta. Ini kan luar biasa. Dan terus terang saja, saya bertemu dengan beberapa umat yang memang tidak mungkin punya anak, dan akhirnya mereka mengikuti aturan gereja dan mereka mengadopsi anak, dan mereka mengatakan, Romo, kami bersyukur bahwa kami konsultasi kepada Romo paroki atau Romo yang kami kenal. Dan Romo itu mengatakan begini, ini kata-kata mereka ya. Romo, ibu, coba ibu bayangkan betapa istimewanya ibu di mata Tuhan, bahwa ibu mendidik anak yang bukan dari rahim ibu, bukan dari darah daging ibu, memberikan cinta yang luar biasa, dan juga mendampingi bayi ini sampai dia dewasa. Ini kan luar biasa. Itu jadi ikatan biologisnya kan nggak ada sebenarnya kan? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada kan? Begitu.
tapi dia mendidik, dia melayani, dia memelihara, dia memberikan kehidupan luar biasa. Berarti ini juga mungkin bisa kayak semacam solusi satu. Maksud saya gini, dulu pada zaman Yesus mau dilahirkan tuh, Maria juga nggak tahu apa-apa tiba-tiba mengandung, tanda kutip begitu ya. Yang juga bukan hasil persetubuhan gitu. Tiba-tiba mengandung tapi kan beriman dan tetap dirawat, tetap dibesarkan gitu ya. Sesuatu yang luar biasa ya maksudnya. Cuman ya ini yang menjadi permasalahannya adalah kalau tadi Sony bilang pasti banyak statement, banyak komentar atau banyak pembenaran begitu ya. Tapi tadi sama Pastor Faustinus sudah terjawab sebagian nih. Dan gue menarik betul. Ya itu kita lupa bahwa anak itu anugerah. Yes. Itu kata buat saya mungkin kata kuncinya adalah anak itu anugerah. Jadi dan anugerah yang Tuhan berikan tidak sama ke semua orang. Dan bukan hak. Bukan hak. Jadi dia mau di depan gedung sate bakar ban itu bukan. Jadi mungkin ini juga yang banyak dilupakan sama orang-orang di luar sana bahwa ternyata selain anak itu anugerah, anak itu bukan hak gitu ya. Dan juga bukan kewajiban Anda juga punya anak sebenarnya begitu ya. Mungkin kewajibannya adalah diberikan tanggung jawab yang lain seperti yang tadi Pastor bilang ya. Akhirnya mungkin pertama kita sadari dulu itu kali Pastor ya. Sebelum nanti kita menuju teknis segala macam, kita harus paham bahwa kita mencoba berempati nih. Kita coba berempati buat pasangan-pasangan di luar sana yang selama ini mungkin belum menemukan kata kuncinya bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan. Jadi seolah-olah anak itu adalah sesuatu yang dalam fase pernikahan harus ada. Jadi nikah, punya anak, punya ini adalah darah daging sendiri. Kalau enggak maka pernikahannya tidak sempurna. Jadi tidak seperti itu ya Pastor Tidak seperti itu. Itu ditegaskan di dalam anjuran apostolik ya Familiaris Consortio. Bisa nanti dibaca nomor 14 ya. Itu hafal terus kita suruh ulang nggak bisa. Kita suruh ulang nggak bisa. Maksudnya gue pelan-pelan mencoba mencerna nomor 14 apa lagi. Tiba-tiba kedengaran nomor 14. Sama pas gue pikir ya ampun apa banget Pastor, apa ulangi lagi tadi dokumennya maaf. Anjuran apostolik Familiaris Consortio nomor 14. Apa itu dalamnya? Bunyinya kurang lebih begini. Jadi kalau seandainya pasangan suami istri tidak dikaruniai seorang anak, karena memang secara alami tidak mungkin demikian karena mandul, maka bukan dalam arti itu ya panggilan mereka sebagai orang yang menikah lalu luntur atau tidak sempurna, tidak. Oleh karena itu justru ini kesempatan bagi mereka untuk menjadi pelayan bagi seorang anak. Lalu anak orang lain bisa diadopsi, dididik dengan baik, dengan penuh cinta, dan dibesarkan di dalam ajaran gereja Katolik. Kan ini luar biasa. Jadi sebenarnya gereja kita sudah simpatik sekali kepada mereka yang tidak punya anak ini. Jadi memang gereja itu begini, ketika ada orang yang sangat merindukan anak, gereja sangat menghargai itu. Mengapa? Karena memang dalam kanon ya 1055 itu ya. 1055 paragraf pertama itu ya. Memang di sana dikatakan bahwa tujuan perkawinan itu kan ada 3. Kita ulang-ulang di sini. Yang pertama adalah kebaikan suami istri. Bonum conjugum bahasa Latinnya. Yang kedua, nah ini harus diperhatikan. Bukan keharusan punya anak kan, tapi keterarahan pada kelahiran anak. Itu kan keterarahan. Berarti mengupayakan. Jadi yang penting persetubuhan itu harus terarah pada kelahiran anak kan itu. Jadi persekutuan atau persatuan suami dan istri memang harus terarah pada kelahiran anak. Kemana nggak boleh dihambat kan dengan kontrasepsi atau vasektomi atau tubektomi kan tidak juga kan begitu. Lalu yang ketiga adalah pendidikan anak. Jadi memang gereja sudah menyadarkan kita bahwa bukan keharusan punya anak. Bahkan kalau saya dengar itu seringkali juga disebut bukan kelahiran anak tapi keturunan. Kan beda ya. Karena dalam suku-suku tertentu yang disebut dengan keturunan hanya laki-laki kan. Betul. Iya kan? Betul. Ya kan lihatnya ke sana ya bukan ke saya ya. Kita dari Sumatera biasanya. Sumatera ya. Biasanya yang patrilineal. Kecenderungannya ke sana itu ya. Nah, sementara bagi gereja Katolik mau perempuan, mau laki-laki tetap sebagai seorang anak. Jadi tidak dibedakan keduanya. Martabatnya sama.
Kalau di Chinese tuh biasanya ada cucu luar, cucu dalam. iya. Oh iya, kalau cucu dalam tuh berarti laki-laki kan, maksudnya dari anak cucu dari anak laki-laki. Ya. Gitu. Itu hanya peristilahan. Peristilahan, mau cucunya perempuan juga cucu dalam. Tapi gitu. itu kan ya itulah menariknya budaya Budaya, yang iya, ada benar. di Indonesia Khususnya, atau di betul. dunia Ya. gitu ya. Oke, berarti setelah kita memahami nih Pastor bahwa sebelum masuk ke melakukannya atau tidak, bahwa kita harus menyadari bahwa anak itu anugerah dan dalam suatu pernikahan Tidak anugerah wajib. itu beda-beda. Oke, 3 tujuan pernikahan itu kembali lagi. Coba kita lihat lagi yang Ya. tadi Pastor sampaikan. Nah, sekarang kita ngebahas tentang realitanya. Realitanya nih Pastor ya. Saya ini banyak. Iya, banyak. Kalau realitas saya banyak ngomong nih. Karena ya gini Pastor, beberapa orang pun juga yang ada di lingkungan sekitar juga akhirnya karena secara tanda kutip mentok begitu karena memang sudah bertahun-tahun Sorry, menikah. suku bangsa ngaruh nggak menurut lu? Teman-teman lu rata-rata? Enggak. Bukan dari suku Karena bangsa tertentu. bukan dari Oke. suku bangsa tertentu, tapi lebih ke kerinduan untuk memiliki keturunan. Oh, oke. Yang mana ketika memang memiliki keturunan ini mungkin masih dianggap sebagai sebuah, maaf tanda kutip, prestasi Ya, bisa jadi, ya. ataupun juga kalau enggak sebagai satu pembuktian bahwa ini tuh kami tuh bisa begitu, dan kami tuh pengen ya itu menyempurnakan keluarga dengan anak itu tadi. Ya. Nah, berbagai upaya dilakukan, mulai dari berkonsultasi ke dokter dan lain sebagainya, sampai akhirnya juga tetap saya bilang puji Tuhan hamil sih ya, walaupun juga dengan mungkin cara yang mereka ambil, saya tetap hargai gitu. Cuman memang pertanyaan besar saya, ketika memang ada faktor tanda kutip medis yang memang menyatakan bahwa mereka tidak memungkinkan punya anak secara natural atau normal, dan mereka tetap punya keinginan untuk punya anak, apakah hal tersebut juga salah gitu Pastor, maksudnya secara aturan gitu? Karena secara medis udah sulit sekali, tapi secara kerinduan mau sekali. Nah ini pasti banyak yang berpendapat seperti itu. Gimana sih Pastor pandangannya? Walaupun ada faktor medis ya, yang tanda kutip surat dokter lah gitu. Nah baik, karena saya kan punya pengalaman, mereka yang sudah lama tidak punya anak, lalu berkonsultasi kepada saya. Nah barangkali kan tidak semua orang yang tidak punya anak itu, belum punya anak itu sudah melakukan ini. Jadi perlu ada usaha dulu. Yang saya sarankan pada itu pertama, coba diperiksa kepada dokter yang ahli di bidang itu. Sudah katanya. Sudah. Tapi saya menemukan ada yang rupanya menemukan kista, dokter A tidak mendeteksi, dokter B rupanya ketahuan. Second opinion. Ya second opinion itu artinya. kecil sekali rupanya, dan itu bisa mengganggu kista kecilnya, kecilnya itu bisa mengganggu. Lalu yang kedua, kalau kita melihat kisah-kisah suami dan istri ya, saya kenal satu orang itu ya, suami dan istri lama sekali tidak punya anak, tapi dia berdoa, berdoa sungguh-sungguh. Secara medis sudah divonis tidak bisa. Oke. Iya. Surat dokter tuh. Sudah dokter itu, sudah. Tapi ini apa namanya itu, tanpa henti-henti mereka berharap punya anak dan berdoa, memurnikan hati dan pikiran, lalu menyerahkan pada kehendak Tuhan. Dapat. Dalam kitab suci kan kita lihat kisah-kisah orang yang sudah bertekun dalam berusia mandul itu ya, tapi toh diberikan anak oleh Tuhan kan gitu ya, kita percaya itu. Tapi kalau sama sekali tidak mungkin, ya kalau tidak mungkin ya udah dilakukan semua dan tidak mungkin. Nah ini berarti kita perlu menerima karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai ya demi memenuhi keinginan itu supaya punya anak, lalu solusinya apa? Yang bertentangan dengan moralitas gereja. Jadi solusi untuk saya, tapi saya melawan apa yang menjadi kehendak Allah. Kan tidak juga karena begitu. Ya kan? Betul. Jadi ini yang harus tentu saja sekali lagi kepada umat kita. Ini keputusan pertimbangan yang sangat berat. Kita melihat karena ini bukan hanya sisi teologi, sisi kitab suci, sisi aturan gereja, bukan. Tapi bagaimana sisi sosial, Betul, sosial. sisi kekeluargaan, itu bagaimana dia diharapkan punya anak begitu. Itu kan secara psikologis dia, istilah sekarang kan terganggu nih mental gue. Ini toksik nih. Tapi benar, lingkungan toksik ini juga salah satunya berpengaruh sama mentalitas seseorang yang tadi Pastor bilang. Karena ada beberapa orang jatuhnya jadi baper. Baper, nggak mau ketemu keluarga, nggak mau ketemu teman-teman, ya kan? Lalu menghindar, dibatasi lah lingkungan atau circle-nya. Cuman yang mau ketemu sama yang ngerti-ngerti aja, gitu kan? Karena memang banyak orang juga yang tidak. Ya, tapi saya pribadi ya, secara pribadi
pribadi Pastor cukup terjawab dengan tadi bilang bahwa punya anak itu anugerah, dan juga tiap orang itu kalau Anugerah memang juga. tidak punya anak itu juga anugerah yang diturunkan oleh Tuhan. Nggak usah maksa, bukan hak nih gitu. Iya. Kalau saya pribadi cukup menjawab ya. Bahkan Soalnya saya punya juga teman. ada saudara di bahkan saudara. saudara dari Ines sama tuh Pastor. Jadi di lingkungan masyarakat kita ada istilah ngangkat anak buat mancing. Mancing mania. Itu terjadi ada sepupunya Ines memang. Jadi pernikahan sudah lama belum juga punya anak, akhirnya memutuskan mengangkat putri gitu. Setelah dewasa nggak ada angin, nggak ada apa. Hamil. Iya. Lucu. Setelah sekian lama perkawinan, Anaknya udah gede tuh yang diadopsi. udah gede. Oh ya? Udah jadi kakak yang selisih 8-10 tahun gitu. Dan akhirnya punya. Ini kita bicara gini, mungkin tidak terjadi ke semua orang. Tidak terjadi yang Pastor tadi bilang anugerah orang itu lu jangan pukul rata deh, si ini berhasil sini enggak gitu cara kerja Tuhan, enggak gitu. Tapi artinya ya betul, ketekunan seseorang ya membuahkan hasilnya dengan cara-cara yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Nah, tapi Pastor kalau kita bicara tentang lingkungan gitu, lebih sulit mengontrol apa yang datang dari luar daripada mengatur apa yang mau kita respon gitu loh. Tidak semua orang punya kemampuan itu, Pastor. Nah, gimana sih Pastor kita selaku pasangan ya? Apalagi gua kakak saya juga dua-duanya belum punya keturunan, sampai sekarang sudah menikah juga. Tapi terbentur dengan budaya, salah satunya budaya yang soalnya harus punya anak segala macam. It happens, itu terjadi di lingkungan kita, Pastor. Pastor, gimana sih gereja melihat ada kepentingan cultural di sana, sosial di sana, mana sih yang harus kita dahulukan untuk tetap bisa menjadi umat yang benar gitu menjalankan moralitas gereja ini, Pastor? Mana yang harus kita kedepankan sih? Saya sih punya permenungan begini, ya. Kalau fondasi dari dalam sudah kuat, maka apapun yang ada di luar tidak akan mempengaruhi. Kalaupun menggoyang sedikit, tapi tetap kokoh kuat. Maka tentu saja fondasi dari dalam ini mestinya sudah dibentuk, itu ya. Maka kalau seseorang menikah, kan sudah ada dalam janji perkawinan. Setia dalam untung dan malang, suka dan duka, dan duka, sakit dan sehat. Ini kan berarti kalau ada kondisi yang malang, misalnya tidak punya anak, maka apa yang harus saya bangun adalah keteguhan hati saya, kekuatan dari dalam, itu ya. Jadi kalau misalnya ada suara-suara dari luar, itu ya, tapi kalau saya memiliki fondasi dari dalam ini, gak apa-apa kok. Maka tapi sebagai umat Katolik, tentu saja kita sampaikan juga kepada umat kita, lihat loh, kata-kata kita itu bisa menjadi pengaruhnya luar biasa kepada orang lain. Itu ya. Saya membayangkan bisa jadi seperti air yang menetes ke batu. Ya kan? Kita mau tahu saya kuat, tapi lihat air yang menetes lama-lama kan bolong juga. Ya. Maka kita juga sebagai umat Allah mengontrol kata-kata kita supaya mereka tidak terganggu di dalam membangun keluarga. Kan begitu? Karena sekali lagi anak adalah anugerah dan bukan hak. Itu jawaban nih. Ya, itu. Nah, lalu ini tadi bilang umat kita tolong mengontrol kata-katanya. Mohon maaf, kadang banyak yang keceplosan juga. Gimana Sony udah punya anak berapa? Ya kan? Lu punya anak udah lama lu nikahnya. Nah, itu kan kadang yang sedih bukan dari lingkungan pertemanan, tapi dari orang tua pun bisa. Nah, bisa jadi. Keluarga terdekat pun bisa, Pastor ya. Nah, ini adat ini gimana sih, Pastor? Kita tidak menjudgment si adat istiadat atau budayanya ya. Tapi saat adat ini bisa mengarah untuk menuntut pasangan memiliki keturunan, itu kan secara psikologis pasti akan kena tuh, Pastor. Dan itu kadang adat ini juga bisa dalam tanda kutip dipaksakan oleh orang-orang terdekat bahkan gitu. Ya, orang tua misalkan. Ya, gimana sih caranya, Pastor, untuk bisa tidak semua orang punya mental yang sama nih untuk pasangan yang walaupun fondasinya udah kuat, tapi memberi pengertian kepada orang terdekat itu nggak gampang, Pastor. How to-nya gitu, Pastor, untuk sementara ini adat banget nih orang tua gua atau keluarga gua gitu. Saya rasa begini ya, keinginan orang tua itu jangan serta-merta kita anggap sebagai hal yang negatif atau tuntutan yang memberatkan. Kita pandang positif. Ya, karena misalnya seperti saya, ketika saya memilih menjadi seorang imam, itu tidak didukung oleh mama saat itu ya, sampai meninggal. Tapi saya tidak pernah melihat negatif, dan itu yang membebaskan hati saya.
Oke. Ya. Jadi kalau juga sama, kalau ada orang tua yang menuntut supaya anaknya atau menantunya punya anak, tapi menantu itu memandang positif tuntutan itu, maka ini bisa membebaskan hati mereka. Iya, iya. Gitu ya, John. Iya. Tapi Mas Sony dan Mas Nodia, ada yang harus dipermenungkan sebelum terjadi kepada seseorang kenapa dia mandul. Coba bagaimana sekarang? Oke lah, mungkin mandul itu alami. Oke. Oke ya, dia dari sononya itu memang begitu, gitu ya. Tapi bisa nggak dipikirkan? Sekarang kan dalam budaya yang sekarang itu ada banyak alat-alat kontrasepsi yang bisa mengubah hormon, ya kan? Jadi bayangkan kalau di masa muda, masa pacaran, orang sudah terbiasa memakai alat-alat kontrasepsi yang mengubah atau mengaduk-aduk hormon. Ini bisa jadi hormon itu terganggu dan akhirnya steril. Iya kan? Jadi ada sebab, ada akibat. Bisa jadi kan? Iya. Karena misalnya ya, saya ambil contoh, saya di daerah tertentu saya tahu ya, karena saya dari kecil saya tahu di sana. Kok waktu saya kecil kok nggak ada orang yang seperti itu ya? Ya yang semuanya punya anak. Tapi kok di dewasa ini akhir-akhir ini kan kok ada. Iya kan? Nah, ketika kita telusuri memang terbiasa melakukan hal-hal yang demikian, free sex atau macam-macam itu ya. Nah, ini yang perlu sekali. Jadi kalau seandainya orang tua mengharapkan anaknya punya anak, maka harus dilihat positif. Anak-anak ya, SMP, SMA jangan jatuh di dalam penggunaan alat-alat kontrasepsi, ya. Kan nanti pengaruhnya kan kita tidak tahu, itu ya. Ya. Jangka panjang tuh. Jangka panjang itu ya. Apalagi tadi kalau alat-alat kontrasepsi yang hormonal itu bisa mengaduk ya, bisa terpengaruh pada hormon alat reproduksinya bahkan. Mohon maaf, karena kan sekarang banyak sekali contoh ya di pasaran suplemen diet. Iya, kita nggak tahu biasanya. dampaknya. Maaf nih, biasanya nih para wanita kan akan sangat suplemen diet gue mau dong diet gini. Ternyata kan kita nggak pernah tahu efek samping ataupun suplemen otot pria gitu kan yang buat nge-gym dan lain-lain bisa aja kan itu ada efek samping yang juga melemahkan pada suatu saat nanti. Dan nah berarti ini mudah-mudahan juga hal-hal yang kayak begini tuh jadi membuka pikiran kita juga nih Son, maksudnya bahwa ternyata ya nggak bisa serta-merta nyalahin gereja kenapa ngelarang dong kalau gitu ceritanya. Nih, kalau gitu kita sudah bicara soal aturannya, kemudian tadi latar belakangnya. Sekarang kita coba memberikan gambaran nih ya. Kita lihat video. Nggak ada ya? Oke. Kalau ngomongin enak aja lu. Kalau ngomongin gambaran, lu gambar dulu coy, baru tunjukin. Ini kita mau coba. Mungkin tadi Pastor Posino sudah ngobrol off air. Bahwa ada teknik yang dilakukan. Mungkin ini gambaran buat umat, misalkan pasangan yang emang kayak gimana sih bayi tabung, kenapa sih gereja sampai tidak memperbolehkan gitu. Betul. Kita kasih gambaran kegiatannya ya, bahwa tadi si IVF ini gitu. Kenapa sampai nggak boleh sama gereja? Tadi kita sempat ngobrol di luar juga, Pastor. Gimana sih sebenarnya? Mungkin Pastor juga sempat mengikuti, entah melihat video dan lain-lain. Bahkan mendalami. Karena mungkin kami juga perlu informasi nih. Emang gimana sih, Pastor? Teknik seperti apa dalam praktiknya nih ya, kegiatannya sampai titik itu tuh yang nggak boleh sama gereja. Jadi bukan bayi tabung secara konsep keseluruhan bayi tabung nggak boleh. Nah, ada part yang tadi Pastor jelaskan ini nih yang gereja tertentu melihat bagian sininya yang menyebabkan ini tidak boleh. Bagian mana Pastor? Satu ya, saya sebenarnya tadi sudah menjelaskannya. Proses pengambilan sel sperma dan sel telur itu bukan dari senggama. Iya kan, dari yang utuh gitu. Kan diambil tuh. Bisa dengan bantuan masturbasi tadi, yang juga masturbasi itu dilarang. Masturbasi juga udah salah gitu. Udah salah, atau diambil melalui suntik. Oke. Kalau seandainya sel telur bisa diambil dari cara medis itu ya, alat-alat medis. Lalu kan diambil nih. Ya berarti udah di luar ini kan. Dan ini seperti barang ini ya. Lalu udah ada di situ ada vitro tabung. Lalu dipertemukan di situ kan. Oke. Secara sengaja ditemuin. Secara sengaja itu ya. Ini kan tidak hanya satu, banyak embrio itu, ya. Dan manusianya sudah tidak terlibat nih. Si pasangannya sudah tidak terlibat, sudah tidak ada peran di situ. Sudah tidak ada peran. Yang berperan adalah dokter. Gitu ya. Lalu kan dokter melihat ya dengan alat medis. Lalu ini embrionya tidak sehat, ya kan? Embrio ini sehat. Lalu misalnya ini contoh saja ya. Ada 4 embrio yang sehat. Lalu diimplantasikan. Diimplan ya di dalam rahim ibu. 4 nih udah dimasukkan di sana.
kemana yang sisa ini dong? Yang bisa ratusan itu ya, Iya. bisa Iya, iya. bahkan bisa lebih. Digugur. Bisa saja dibuang atau ya mati, dimatikan atau disimpan, ya bisa untuk ke depan atau bisa juga untuk penelitian. Oke. Ini yang tidak boleh kan, ini abortif. Oh. Menghilangkan abortif kan? Ini apa namanya tuh, tindakan abortif. Iya, Ya. iya. Kan gereja sudah menekankan di dalam hukum gereja ya, bahwa mereka yang melakukan aborsi dan juga yang mendukung aborsi yang berhasil, maka dihukum dengan hukuman yang sangat berat, namanya ekskomunikasi latae sententia, otomatis. Oke. Baru bisa menerima komuni setelah mereka menyesali dosa itu dan mengaku dosa kepada romo atau bapak uskup dalam sakramen tobat. Mo, Oke. yang terlibat apakah berarti orang tuanya pun? Orang tuanya yang mendukung dan dokter yang mendukung. Oh. Yang terlibat di dalam itu Terlibat kan. di dalam Ya itu. Kalau kan? Pak RT yang mengetahui nggak? Ya, itu ya. Jadi yang terlibat itu ya, yang menganjurkan, apalagi dokter kan. Iya. Dia yang berperan sangat utama di situ dan berhasil Yang tadi bahasa kita ya. playing God. Playing God itu ya, Playing God. bertindak seperti Allah dia. Lalu tidak berhenti aborsinya di situ. Oke. Ya kan? Jadi bukan hanya di tabung itu yang ada tindakan aborsi. Sudah ada 4 nih embrio yang Dalam rahim si yang perempuannya. ditanamnya, diimplankan di dalam rahim. Dokter masih memantau dong. Iya. Oke. Misalnya di antara embrio itu ada yang mengganggu embrio yang lain. Oke. Oke? Hmm. Harus diapain? Dikeluarga, dibuang. Dibuang. Abortif lagi tuh. Abortif lagi. Oke. Iya kan? Oke. Jadi gereja itu tidak serta-merta mengatakan tidak boleh. Iya. Tapi mereka melibatkan ahli medis, ya orang-orang yang hebat, yang punya kompetensi mengenai biomedik itu untuk melihat itu. Dan Oke. akhirnya gereja memutuskan ini secara apa namanya itu objektif, ya, secara intrinsik ini harus ditentang. Ini salah karena tindakannya tindakan abortif. Iya. Itu. Ini mohon dipisahkan dulu pandangan aturan gereja dengan medis. Medis. Ya, Supaya kita betul. Ya, Clear, clear. jangan ditabrakin. Jangan. Karena kalau ditabrakin seolah-olah loh, tapi kan secara medis boleh. Iya. Iya. Tapi kita tidak bicara Iya, ranah iya. itu. Betul. Iya. Nanti kalau medis Jangan pasti ada ditabrakin. dokternya. Iya. Jadi kita satu sisi dulu Yes. menuju ke arah gereja Aturan ya. gereja nih. Tadi baru sampai yang tindakan abortif tadi Iya. ya, cukup dipahami sih Yes, soalnya menurut banget, saya ya. banget. Cuman yang kedua juga tadi Pastor sempat cerita di depan juga bahwa selain abortif ini juga ada unsur yang kita hindari, yaitu adalah unsur yang poligami tadi. Nah, Sempat nih tadi. coba ya. Nah, dibahas kenapa juga ada sedikit. unsur poligami? Bisa tendensinya ke sana gitu Tendensinya. ya. Oke. Bukan hanya tendensi, itu kemungkinan besar pasti ke sana. Oh, oke. ke sana. Arahnya. Mengapa? Karena kan ada bayi tabung yang heterolog. Apa itu? Nah, bayi tabung heterolog itu berarti bayi tabung yang sel sperma atau sel telur tidak harus dari pasangan suami istri itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi kan. Iya. Jadi kalau dua-duanya memang kondisinya tidak kondisi tidak Oke. memungkinkan, maka mesti meminta pendonor sperma dari pendonor. Iya. Itu Dan ya. ada bank sperma loh Ada sekarang. bank Iya, sperma betul. itu. Jadi artinya kan kalau misalnya suami dan istri ini, gitu ya, Iya. lalu meminta sperma dari orang lain, kan poligami dong. Iya. Bahkan beli lagi. Beli lagi kan Beli begitu lagi ya. kadang-kadang. Iya. Nah, itu namanya heterolog. Lalu juga bisa terjadi yang surrogate motherhood tadi. Iya. Kalau misalnya kalau yang bermasalah adalah perempuan, rahimnya tidak memungkinkan mengandung embrio yang ditransfer ke dalam, bagaimana dong? Meminjam rahim wanita lain. Perempuan lain. Itu. Dan ini bisa komersial kan? Iya. Oh. Dibayar perempuan Rental. itu. Iya, Rental. rental itu. Saya Iya. bayar berapa nanti anak itu yang kamu kandung ke saya. Karena benefit yang didapatkan biasanya pembayaran. Pembayaran, biasanya. gitu ya. Gede Karena- itu. Jadi Iya, ini iya. bukan hanya jangan dipandang sebagai medis juga, tapi Iya. ada nanti komersialisasi dan itu Iya. sudah terjadi di Eropa. Betul. Atau Kalau di Pastor Amerika. bilang tadi Ya. si anak dari kecil udah kos-kosan. Udah tuh. kos-kosan. Jadi Iya, iya. kalau surrogate motherhood kan berarti anak itu sudah kos-kosan di rahim Numpang. wanita lain. lain, orang lain. Bukan ibunya. Saya pernah nonton film. Ya. Bahkan ini digunakan oleh kaum LGBT untuk punya anak. Nah, Iya, benar. iya, benar, benar. benar. Nah, Oke. Ya kan? Jadi LGBT ini menikah di Eropa kan Ya. banyak sekali dukungannya ya. Ya. Jadi mereka mau Pengen punya punya anak, anak. ya gitu. Surrogate. Nyewa. surrogate motherhood Benar. Iya. Nah, itu juga sudah jelas ditentang oleh gereja Gereja itu, Katolik iya. gitu. di dalam dokumen yang terbaru Dignitas Infinita dibahas. Nomor di artikel nanti kalau dibaca ya supaya langsung dibaca oleh umat kita Iya, yang iya. mendengarkan, nomor 48 sampai 49. Itu sudah dibahas bahwa surrogate motherhood itu dilarang oleh gereja. Oke. Lalu setelah bayi tabung heterolog, ada bayi tabung homolog. Bayi tabung homolog itu berarti memang bayi tabung
sel sperma dan sel telur dari pasangan itu sendiri. Oke. Tidak mengambil donor. Oke. Ya. Lalu ada yang mengatakan kan tidak apa-apa kan Romo. Iya itu kan? Muhrim kok muhrim. Ya muhrim itu dari pasangan sendiri. Tidak. Gereja melihatnya jauh. Ya. Gereja mengatakan tetap juga bahwa tidak terjadi prokreasi itu dalam senggama yang utuh. Oke. Itu kan pasti di luar senggama yang utuh. Pasti terjadi yang namanya coitus interruptus itu. Nah, Kita bikin pakai bahasa simpel nih Pastor. Coitus interruptus itu adalah ketika memang spermanya sudah harus keluar, akhirnya jadi dibuang, di stop. Dikeluarkan. Dikeluarkan. Bukan di dalam rahim, tapi di luar rahim. Oke. Mo, kalau gitu kita bicara hal non teknisnya nih. Mungkin latar belakang orang melakukan proses bayi tabung ini beda-beda. Katakanlah ini contoh kasus saja, contoh kasus seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki di mana perempuan ini punya trauma masa kecil tentang seksualitas. Temen gue ada loh ngaku ke gue dia trauma, dia sudah menikah. Tapi dia tidak suka melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Bapak Ibu ngomong episode ini parental guidance ya. Ya kalau ada yang nonton di bawah 17 tolong diarahkan. Karena tadi kita memang banyak Tapi diksi-diksi. kalau memang mau sambil belajar boleh. Gitu. Bisa juga bagian dari KPP ya, kursus persiapan perkawinan. Yes, benar. Ini sex Ya. education di satu sisi. Iya. Nah, jadi teman saya ini perempuan, dia punya trauma tentang seksualitas. Ya. Dia akhirnya punya anak, tapi dia selalu ngomong, saya mah nggak suka melakukan aktivitas seksual bersama suami saya gitu, karena ternyata dia punya traumatik. Ya. Nah katakanlah kita contoh kasus kita berandai-andai Pastor, seorang perempuan Katolik menikah, dia sangat punya traumatik terhadap kegiatan seksual, tapi dia ingin punya anak dengan cara di luar itu gitu. Yang tadi dilakukan Genital. homolog artinya bayi tabung homolog. Lu kalau homonya cepet banget. nggak beres lagi homo. Homo itu manusia kan. Ya, manusia. Jadi artinya. katakanlah suami istri ini bersepakat nih. Kenapa mereka melakukan bayi tabung? Karena kondisi si perempuannya punya traumatik, tidak punya ketakutan yang luar biasa terhadap aktivitas seksual, tapi mereka yang punya anak dari diri mereka sendiri. Akhirnya dilakukanlah homolog. Itu hal-hal seperti itu jadi ditoleran gak sih Pastor? Atau ada beberapa hal yang dipandang gereja ini boleh, ini tidak. Kalau begini oke, ini oke lah, ini jangan deh gitu. Ada batasan gak sih Pastor? Nah memang ini ada dalam kitab hukum kanonik ini istilah yang menurut saya itu bagus dan bisa menjadi landasan bagi kita itu untuk menjelaskan cara berpikir tadi. Dan jawaban juga Ya, mungkin jawabannya. Jadi bagi kita persetubuhan itu harus dilakukan dengan cara manusiawi. Itu kan? Jadi melakukan persetubuhan, maka istilahnya adalah in modo humano, dengan cara manusiawi. Jadi jadi tato. Baru dimikirin. In modo humano. Apaan tuh Son? Dengan cara manusiawi. Iya kan? Itu kan? Iya. Dalam arti bahwa memang suami dan istri itu ya mengungkapkan cinta mereka dan juga bahwa mereka satu daging di dalam persetubuhan sebagai suami dan istri itu. Ya. Maka kalau ada orang yang punya trauma ya atau kondisi tertentu itu ya yang mengganggu supaya nanti dia kalau dia melakukan hubungan seksual, maka ini perlu membuka diri pada terapi atau bantuan psikolog atau bantuan orang lain yang ahli di bidang itu. Ya. Maka memang baik itu ya kalau dalam proses persiapan perkawinan ini sudah diungkapkan ini bahkan sebelumnya malah supaya nanti bisa memberikan kesepakatan nikah secara bebas, secara sungguh-sungguh dan benar. Nah, benar itu penting kan? Iya. Ya masa tuh orang menikah tapi nanti anaknya bukan melalui persetubuhan, tapi melalui bayi tabung, kan aneh kan begitu ya? Iya kan? Itu jadi sudah merencanakan sebelum menikah. Oke. Berarti modus dong kalau gitu udah direncanain, ada kalau modus operandi. Ya itu. Jadi ada hal-hal fundamental yang dia tiadakan di dalam unsur dalam perkawinan itu ya. Nah, itu. Jadi kalau memang bisa dari sebelumnya diinformasikan ke calon pasangan, mungkin itu juga kan sesuatu hal yang bagus ya. Karena kalau saya pribadi punya teman yang memang ternyata punya alergi tertentu, Son. Malah alergi tertentu dengan sel sperma. Ada alergi miskin paling gak enak sih. Jadi pengen kaya terus. Jadi kalau misalkan itu ya entah bisa iritasi atau apa segala macam, itu terjadi. Kondisi fisik itu kondisi fisik ya. Tapi yang menjawab tadi dari Pastor Pasti itu sebenarnya satu ya, apapun alasannya sebenarnya bayi tabung ini memang tidak diperkenankan oleh Gereja Katolik dan sudah disediakan sebuah solusi, yaitu adalah
adopting, Ya, mengadopsi, mengadopsi. bayi atau anak orang lain yang mungkin kurang beruntung untuk kita rawat dengan sepenuh hati seperti layaknya Anak sendiri. Itu. Saya punya nih kejadian nih teman saya juga begitu, dan akhirnya adopsi. Dan ya kalau lihat dari cerita dan lain sebagainya ya akhirnya happily ever after loh. Maksudnya setelah sekian belas bahkan di atas 10 tahun mungkin menanti, dan akhirnya dia adopsi satu anak yang juga ternyata membawa sukacitanya luar biasa sekali, Pastor gitu. Dan menurut Pastor gimana sih ini pandangannya dan dari gereja sendiri menggarisbawahi tentang masalah adopsi ini? Nah, memang salah satu solusi itu ya, bahwa mereka yang tidak mungkin memiliki anak maka dipanggil untuk melakukan pelayanan yang luar biasa, yaitu mengadopsi anak. Ini dianjurkan atau wajib? Dianjurkan. Dianjurkan. Lalu yang kedua juga harus dimengerti bahwa kemandulan alami atau sterilitas itu bukan halangan perkawinan. Jadi kalau pasangan suami dan istri pada akhirnya mandul, tidak mungkin punya anak tapi secara alami ya, maka jangan berpikir berarti kami tidak sah dalam perkawinan. Tidak. Ya. Nanti kalau ragu-ragu bisa mengecek apa yang saya katakan ini dalam Kanon 1084 paragraf ketiga. Waduh, paragraf ketiga itu memang nanti istilahnya di sana adalah sterilitas. Sterilitas itu adalah kemandulan, tapi sterilitas alami yang ya. alami. Itu. Kecuali kalau kemandulan alami itu disembunyikan. Jadi mereka salah satu sudah mengetahui sebelum menikah, tapi disembunyikan kepada calon pasangannya. Nah, ini penipuan. Tapi kena kanon lain, berarti kesepakatannya tidak penuh. Anulasi. Jangan sampai ke sana dulu gitu ya. Tapi nanti penipuan atau karena cacat kesepakatan nikah bisa dilihat dalam Kanon 1098. Ya, dia menipu supaya mendapatkan kesepakatan. Kalau seandainya ya memang bisa menjadi kemungkinan terbuka pada anulasi kalau ada masalah. Ya. Belum tentu dikabulkan. Belum tentu juga. Karena bagi kita kan sekali perkawinan dilangsungkan harus dipertahankan. Gitu kan. Jadi kalau ada masalah-masalah, kalau perkawinan tidak sah berarti harus disahkan dong. Kalau tadi cacat kesepakatan, maka ya yang penting disahkan kembali perkawinan yang tidak sah itu. Jadi itu sebenarnya yang perlu sekali. Maka umat kita sekali lagi bukan hanya 1-2 orang loh yang bercerita kepada saya bahwa mereka sudah mengadopsi anak. Dan mereka bahagia. Mereka bahagia. Anaknya itu baik, bager gitu aktif di gereja. Lalu ketika dikuliahkan itu juga bisa selesai dengan baik, bersosialisasi dengan baik. Dan mereka seperti ayahnya sendiri atau ibunya sendiri. Karena memang tidak 100% genetik, pola asuh yang akan membentuk karakter si anak pada akhirnya. Betul. Itu dia. Dan ungkapan cinta ya. Kan sebenarnya kan ada guyonan begini ya, tapi saya juga merasa seperti begitu ya. Kalau saya lihat umat, kalau misalnya pasangan suami istri yang harmonis ya, yang baik, yang tidak selingkuh, pada akhirnya kan lama-lama mirip ya. Iya. Iya kan? Sih. Benar kan? Iya benar. Entah nanti karakternya yang mirip, bahkan wajahnya bisa mirip atau nanti kan? Ini ada suami istri ya. Betul, mirip. Kejadian. Saya kan ceplos-ceplos nih bercandaan. Istri saya tuh dieman. Sekarang dia bisa nyemes balik. Ya kan? Saya bisa disemes balik sama istri. Karena Anda juga yang toser. Iya, saya toser disemes balik. Sekarang kan dia berani bilang begini katanya gitu. Tolong bikinin itu dong teh manis misalkan gitu. Buat apa teh manis? Biar apa kamu pengen minum teh manis? Biar kamu berguna. Mikirin teh manis biar berguna. Aduh. Ya terus sayang MC itu gunanya apa? Ya, iya makanya. Coba biar berguna bikinin teh manis. Oke, ini seru banget obrolannya. Bayi tabung ini akan melebar nih pastinya. Kita tidak berhenti di teknisnya saja. Kenapa tidak bolehnya, tapi akan ngaruh kepada solusinya, yaitu salah satunya adalah adopsi. Atau kalau kita balikin Pastor, apabila pasangan memang dinyatakan mandul alami, tapi tidak ingin untuk ya udah kita berdoa aja deh sampai nanti, itu melawan tujuan perkawinan nggak, Pastor? Memilih untuk tidak mengangkat anak pun gitu? Tidak juga. Ya, mengapa? Karena mereka kan tidak punya anak itu bukan dari kehendak mereka. Ya kan? Kalau kehendak mereka namanya child free kan? Yang sudah pernah kita yang bersepakat untuk tidak punya anak. Bahkan mengharapkan tidak punya anak gitu kan? Ini bahasan sendiri ya. Siap-siap ya Pastor.
itu kan Undang lagi. Child itu free. kan child free. Iya. Tapi kalau ini memang secara alami memang mandul, Oke. tidak mungkin. Maka juga kalau sebenarnya dalam dokumen gereja atau ajaran resmi gereja bukan hanya adopsi juga sebenarnya, tapi bisa juga menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang lain. Walaupun tidak diasuh nih. Walaupun tidak diasuh. Hmm. Saya misalnya melihat ada beberapa yang akhirnya memperhatikan para seminaris, calon-calon imam. Oh, oke. Iya kan? Oke, Iya. iya. Ada juga yang memperhatikan mereka yang di panti asuhan. Ada banyak tuh. Iya. Betul. Di apa itu kan? Berdonatur jadinya ya. Berdonatur, jadi donatur bagi mereka. Oke, Itu oke. ya. Ya itu memang pelayanan akhirnya kan. Ungkapan bahwa oke, saya memiliki karunia Ya. yang bukan anak tetapi Ya. karunia untuk memberi, Oke. ya untuk membantu, untuk memperhatikan. Dan itu kan ada dalam kitab suci. Iya. Karunia kepada kita itu beda-beda. Boleh tuh Ya. dibahas tuh Iya. karunia-karunia. Ini ya karunia kan? Iya, iya. Romo Iwan tuh yang kitab suci kan? Iya, iya, Iya. iya, 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 Iya. betul. Oke, Iya, oke, kan? menarik. Kita menarik Iya, kan? Iya. Karunia-karunia Roh Kudus begitu. Artinya memang bayi tabung ini ternyata impactnya nggak berhenti di Iya. tentang Nggak berhenti, melakukannya atau tidak ya. Iya. Disediakan solusi, gereja sudah menawarkan dan kita diingatkan kembali kenapa gereja memang ngasih batasan tegas sih. Ya. Bayi tabung adalah sesuatu yang Ditolak, dilarang oleh gitu. gereja Katolik. Pastor, ini pasti banyak komentar-komentar nih Iya. di kolom komentar ya. Pasti dong kolom komentar ya. Masa di kolom Iya. yang lain ya Bisa kan? ke rubrik surat kabar. Iya. Ini sebelum boleh nggak nih gitu ya? Maksudnya sebelum banyak yang pro dan kontra, Iya. kita kasih beberapa pertanyaan ujung jurang nih, Waduh. Pastor Faustinus kira-kira siap nggak nih untuk jawab ya? Yang pertama, kalau anaknya ternyata ini ada umat Ya, yang mungkin sudah terlanjur untuk bayi tabung Sudah dan punya melakukan anak. bayi tabung. Punya anak dan baru tahu ternyata tidak boleh. Satu kan tadi katanya pengakuan dosa, ya kan. Lalu yang kedua, anaknya dibaptis Katolik boleh atau tidak? Konsekuensi untuk si anak yang jadi anak dibaptis boleh. produk anak Produk, bayi tabung mohon maaf. ini seperti apa, Pastor? Secara pandangan gereja. Nah, begini dulu ya. Kalau pada akhirnya mungkin karena ketidaktahuan atau kalaupun tahu tapi tetap melakukan Dijalankan. bayi tabung tuh, maka kalau udah jadi anak itu, maka orang tua harus mencintai anak ini. Kan sebenarnya dalam gereja kita ini ada yang sangat penting. Orang berdosa jangan putus harapan. Iya. Ya kan? Kalau saya berdosa, maka saya mohon belas kasihan Allah. Berarti apa yang penting di sini? Pertobatan. Iya. Jadi orang tua itu jangan melakukan untuk kedua kalinya. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Iya katanya kemarin mau kiamat tapi nggak jadi ya. Iya. Ada ramalan mau Iya, kiamat iya, katanya. Depending. Depending, Nunggu pilgub. Itu ya. Itu. Lalu yang kedua yang harus kita pisahkan bahwa anak itu tidak berdosa. Oke. Dia tidak tahu dan tidak punya kuasa untuk mengontrol itu. Tidak bisa akan orang memilih tua. juga. Tidak bisa memilih. Iya. Dia dalam hal itu lemah. Maka anak ini harus diperlakukan sebagai pribadi manusia. Karena dalam ajaran kita sejak sel sperma dan sel telur itu dipersatukan, maka dia sudah menjadi terjadi pembuahan, itu maka sudah ada kehidupan. Maka anak itu juga perlu dididik dan nanti juga dibaptis secara Katolik. Tidak ada bedanya dengan anak lain. Tidak ada bedanya karena tadi dia tidak salah. Iya. Sudah. Sama seperti kalau misalnya ini mohon maaf ya. Iya. Kalau ada yang mereka berpacaran itu ya, lalu hamil di luar nikah. Ya kan? Melakukan hubungan seksual itu kan dosa. Iya, di luar Tapi nikah ya. kumaha anaknya? Tidak tahu menahu mengenai itu. Iya, betul. Jangan menyalahkan Mama anak. sih bapak. Jangan menyalahkan anaknya. Oke. Maka anak itu juga tetap bisa bukan hanya bisa, tapi harus dibaptis itu Iya, ya misalnya kan. Dibaptis dan menerima sakramen-sakramen lain. Sakramen Iya, itu ya. sama. Itu sama. Termasuk juga ditahbiskan jadi romo suatu saat. Nah, kalau itu ada pertimbangan lain. Karena oke. kalau menjadi romo kan tidak serta-merta orang yang kelihatannya sehat, kelihatannya cocok menurut pandangan kita, tapi kan ada formasi atau pendidikan yang perlu diikuti, kan Iya. begitu. Iya. Maka persyaratan itu juga nanti perlu dilihat. Oke. Kalau misalnya ya kita tidak tahu ya, Karena karena kita tidak punya pengalaman. Kalau misalnya anak hasil bayi tabung itu gimana psikologinya sih? yes. Gimana sih hidup sosialnya? Iya. Ya Perlu kan? diselidiki lebih Baru selidiki lain. kan? Nah, Iya. Bagaimana Apalagi sih? kalau nanti jadi seorang calon imam, kita Ya, nggak, tuh, karena kumaha. belum ada experience-nya nih Pastor Belum, ya. ya. Belum ada. Ya kumaha itu ya. Iya. Kami sendiri belum punya pengalaman mengenai itu, maka tapi
mungkin perlu dipikirkan ke depan. Hmm. Dokumen gereja mengenai itu belum ada. Ya. Ya, yang ada itu adalah bahwa calon imam jangan yang sudah mengganti alat kelamin misalnya, kan begitu. Oh, oke. Itu kan itu. Jadi karena hanya harus laki-laki tulen, Nah, Oke, transgender tidak bisa. tidak Oke. bisa. Jadi laki-laki tulen itu penting itu. Iya. Iya. Pastor Jadi gitu menurut Cin, nggak bisa. ember kepancing lagi. Ya. Ya. Jadi gini, Pastor melanjutkan yang Nodi sedikit pinggir jurang lagi. Dokter Katolik yang melakukan bayi tabung gimana? Nah ini memang Nggak, saya ya. lagi minum. Nah memang ini ya Konsekuensinya. konsekuensinya ya. Tapi saya mengatakan begini ya, karena bukan hanya dokter Katolik. Ya, susternya juga. Ya. Karena begini ya. Kan kanon, saya ulang lagi. Kanon kitab hukum kanonik kanon 1397. Kalau dalam kanon yang ini itu masih 1398. Tapi Oke. kan sudah diubah. Oke. Maka bergeser nomornya itu. Dikatakan sangat jelas. Siapapun yang melakukan aborsi dan juga pendukung aborsi itu dan aborsi itu berhasil, maka dia terkena hukuman yang sangat berat, yaitu ekskomunikasi late sententie. Late sententie itu berarti hukuman yang otomatis. Karena dia melakukan itu, otomatis dia dihukum ekskomunikasi. Apa akibatnya? Itu berarti dosa besar ini kan. Karena menghilangkan nyawa manusia. Ya. Ya. Itu berarti dia sudah mengambil hak Allah. Ya. Nah, apa akibatnya? Dia untuk sementara tentu saja dia semestinya tidak menerima komuni dong dalam perayaan Ekaristi itu ya. Tetapi gereja itu begini. Gereja itu kalau memberi hukuman itu adalah obat. Iya. Jadi orang yang melakukan kesalahan atau dosa itu dianggap sebagai orang yang membutuhkan obat. Iya. Maka diberi hukuman itu. Nah, supaya bisa keluar nanti dari hukuman itu, apa solusinya? Sebenarnya kalau kita melihat itu juga tidak repot, tidak ribet. Apa? Dia bertobat, dia menyesali perbuatan itu, dia mengakui, dan dia datang kepada Romo untuk mengaku dosa. Aku dosa. Ketika dia punya komitmen, bertobat sungguh-sungguh dan tidak melakukan lagi, dan dia melakukan itu dalam pengakuan dosa, lalu dia bisa menerima komuni kembali. Oke. Kan sejak 2016 Paus Fransiskus sudah memberikan kewenangan kepada semua imam yang punya fakultas, karena kan tidak semua imam punya fakultas yang diberikan oleh uskup atau oleh provinsial untuk memberikan pengakuan dosa, bisa menerima pengakuan dosa atas dosa aborsi. Kalau dulu kan hanya uskup. Oh, Ya, kalau hanya sekarang ada imamnya. Ada imamnya. Hanya memang masing-masing imam pengakuan dosa itu ya memang mengingat-ingat berapa jumlah yang dia terima pengakuan dosa aborsi. Bukan orangnya yang diberitahu, karena nggak boleh. Itu dihukum, itu sangat berat juga ya. Kalau itu ada kode etik ya. kode etik. Kalau etik. ada imam yang tapi jumlahnya itu diberitahu kepada uskup. Tentu saja nanti melalui sekretaris uskup atau seperti apa mekanisme di keuskupan. Tapi supaya nanti ini disampaikan juga sampai ke tingkat katakanlah misalnya yang lebih tinggi. Supaya melihat apa pastoral yang perlu disampaikan kepada umat kita supaya tidak melakukan aborsi. Itu Jadi sebenarnya. pengen tahu kasusnya berapa banyak gitu ya. di Ya, lapangan kasusnya berapa gitu. banyak. Jadi misalnya di Keuskupan Bandung tuh berapa? Coba malu kita dong. Kalau baik, kalau banyak kan. Tuh, coba gimana? Iya. Kalau misalnya ada yang mengaku dosa kepada imam misalnya, lalu ada banyak. Tentu saja imam ini Bapak dan Ibu kita harus memberitahu, imam itu tidak akan membocorkan rahasia pengakuan. Dia ditembak pun tidak. Saya ditanya pun apa tadi dia ngomong apa, saya tidak akan ngomong. Ya. Walaupun maaf imamnya mungkin kelihatan pecicilan, Ya, bercanda. Nggak akan. Karena ini nanti membocorkan itu bisa langsung atau bisa tidak langsung. Tidak langsung itu kan seringkali bercanda. Itu tidak. Maka saya usahakan kalau ada yang mengaku dosa kepada saya berusaha untuk menjaga itu. Itu. Jadi tidak mungkin. Sedikit mundur Pastor, berarti kalau kita ngomongin tadi hukuman baik itu ternyata secara gereja memberikan hukumannya, mungkin sayangnya bayi tabung ini yang melakukannya tidak sadar bahwa
mereka di saat yang sama melakukan aborsi. Karena mungkin mereka hanya berpikir Ya. tentang mempertemukan sel sperma dan sel telur. Teknologi Betul, gitu. mereka mungkin ketidaktahuan Ya. hanya berpikir sampai sana, ternyata di dalamnya ada elemen yang berpotensi mengarahkan kepada aborsi. Iya, Dan mungkin yang nggak taunya itu bisa pasangannya, Ya. orang tua pasangannya, betul. Ya. teman-teman Dokternya. pasangannya, Dokternya juga dokternya. Ya. Mungkin mereka tidak sadar ini bayi tabung dilarang bukan hanya karena menyatukan di luar tubuh, tapi ada menghilangkan nyawa di sana. Ya mungkin bagi yang mungkin akhirnya menonton ini dan memahami, oh ternyata ini dia kenapa gereja Katolik menolak dengan tegas, karena ada unsur aborsinya di sana. Ini dia, jadi untuk mengingatkan kembali umat sekalian bahwa memiliki anak itu bukan hak, tapi itu adalah anugerah. Saya suka itu. Itu satu. Yang kedua juga ternyata memang kalau Anda sudah dikaruniai anak, rawatlah dengan baik, karena itu adalah karunia Anda. Tapi kalau yang belum punya anak sampai dengan sekarang, satu, jangan menyerah untuk terus mencoba. Tapi yang kalau memang sudah mencapai titik jenuh, titik bosan, coba ngobrol dengan orang-orang yang jauh lebih bisa memberikan input ya, seperti para pastor di paroki, orang-orang yang memang udah pernah. Dan kalau memang Anda sempat berpikir untuk mengambil langkah yang instan, bayi tabung dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan ada episode ini bisa sedikit membuka mata bahwa yang kita lindungi itu adalah hak-hak yang memang terbuang tadi, yang teradoptif tadi gitu ya. Abortif tadi. Ini yang bikin lucu, kadang ada bercandaan-bercandaan ya, ada pasangan yang setelah menikah tuh nggak jadi-jadi, giliran dulu lagi pacaran. Iya, cuman ini juga benar kan kejadian. Jadi candaan itu. Kadang ya yang misalkan mau punya anak lagi, anak kedua misalkan, tapi belum dikasih-kasih, silakan orang lain. Ada panti asuhan yang menampung anak-anak yang tanda kutip dibuangin sama orang tuanya. Orang lain pengen punya anak susah. Ini kok kayaknya orang punya anak gampang banget dibuangin lagi gitu kan. Giliran nggak sengaja jadi, disengaja nggak susah banget. Makanya gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab kepenasaranan umat yang kalau buat kita di sini sih ini mudah-mudahan bisa membantu memberikan pengetahuan, karena itu dia. Kalau kita tidak mencari tahu, kadang kita tidak tahu bahwa ternyata ini seberat ini loh. Hal yang kita lakukan kita pikir biasa aja ya. Yang penasaran sama tadi omongan Pastor Postinus, kanon sekian ya. Kalau nggak percaya dicek aja, bisa dicek di mana Pastor? Kalau Online-nya ada ya? Ada online-nya itu Iman Katolik, www.imankatolik.com atau .org atau apa ya, mungkin dicek. Ada kok Katolik aja gitu ya. Atau dicek aja di Google, itu Kitab Hukum Kanonik keluar kok. Kitab Hukum Kanonik. Jadi itu nggak ada yang dirahasiakan, semua bisa diakses kapanpun, Kita dimanapun. baru tahu, menunjukkan kita juga belum pernah baca. Oke, Nat? Iya betul. Karena bukan apa-apa yang bisa juga Postinus, mengambil punya saya ini bisa. Iya, Rajin itu dibaca sampai rajin dibaca sampai lepas begitu. gitu. Tapi bentar lagi kan ganti edisi karena udah berubah. Terima kasih Pastor Postinus. Kita ketemu lagi di episode apa aja tadi? Karunia. Child free. Child free. Masturbasi. Ya, masturbasi. Ya. Itu ada yang banyak kecanduan itu kan? Iya, betul. Itu akan relate ke pornografi, masturbasi, itu akan relate itu. Jadi Salaman dulu, deal ya. Ya. Deal ya. Oke, ini ya. Catat di 8 nih. Episode berikutnya. Episode yang lain ya, gitu ya. Terima kasih Pastor Postinus ya. Kita ketemu lagi di Rumah Noni berikutnya. Terima kasih umat sudah menyaksikan. Yang mau komentar-komentar lah, tapi tetap jaga sportivitasnya. Jangan dipotong-potong Jangan obrolan hari dipotong-potong. ini. Takut nih. Jaga bahasanya ya kan. Komentar sesuai dengan isi hatinya, dan kita bakal mudah-mudahan kita bisa bales komennya. Kalau Sony yang bales, berarti kiamat sudah dekat. Sampai ketemu. Sampai ketemu.